Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar hari ini beberapa ayat saja untuk merenungkan kehidupan kita, saudara-saudara. Biarlah walaupun pendek-pendek, tetapi kita akan belajar sesuatu dan renungkan dan praktekkan, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan berikan title Mendengar Panggilan Tuhan. Jadi ada hubungannya dengan yang minggu lalu. Minggu lalu kita sedang berbicara mengenai belajar mendengar Tuhan. Nah, sekarang kita belajar mendengar panggilan Tuhan. Jadi Tuhan punya panggilan di dalam kehidupan kita satu persatu. Jadi saudara, Tuhan telah menciptakan kita semua dengan suatu panggilan khusus. Buat setiap orang, Tuhan mempunyai panggilan khusus yang berbeda-beda. Sebab itu setiap orang harus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa panggilan saya? Supaya saya bisa melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Nah, saudara, kita diciptakan bukan hanya sekedar untuk exist, ya, tetapi ada rencana Tuhan yang sempurna yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, kita akan baca dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya tahu kalau saya minta saudara buka Alkitab. Dan kalau saudara buka ayat ini, tentunya bagi saudara yang selalu ke gereja, saudara sudah mendengar ayat ini dikhotbahkan dan saudara sudah mengerti artinya. Tetapi persoalannya saudara bukan hanya tentang mengerti, tetapi mari kita tanyakan, apakah kita hidup di dalam ayat ini? Apakah kita melakukan apa yang ayat ini katakan? Sebab banyak orang banyak mengerti, tetapi mereka tidak melakukannya. Kita lewatkan saja, hanya sekedar mengerti saja. Sebab itu pada waktu saya menerangkan ini, mungkin saudara berkata, oh saya sudah mengerti itu. Tetapi bukan perkara mengerti, saudara. Apa yang saudara mengerti, apakah saudara hidupi atau tidak? Itu yang harus kita sekarang selidiki. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita semua tahu ayat ini, tapi mari kita lihat satu persatu. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Yes, kita semua tahu kita dibuat oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Kalau saudara mau lihat ayatnya di dalam Mazmur 139, jelas sekali bahwa Tuhan sudah membuat kita. Tuhan yang membentuk kita, even di dalam kandungan ibu kita. Dia sudah membentuk kita. Jadi memang kita dibuat oleh Tuhan. Kemudian dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kita dibentuk oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, dan sometime di dalam hidup kita diperkenalkan kepada Yesus. Nah, setelah kita bertemu dengan Yesus, kita diperkenalkan kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya saudara yang sedang mendengarkan rata-rata adalah anak-anak Tuhan. Nah, pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah saudara diciptakan menjadi ciptaan baru oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi perkataan ini karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah mengerti ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita lahir baru, kita menjadi new creation, ciptaan baru itu bukan hanya ya oke, saya sudah diciptakan baru, ya sekarang saya tinggal hidup enak-enak di dunia ini supaya kalau saya udah mati saya masuk surga. Begitu. Bukan, saudara. Kita semua tahu itu. Setelah kita diciptakan di dalam ciptaan yang baru, itu ada purpose-nya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita dikandung di dalam ibu kita, Tuhan sudah menyiapkan satu pekerjaan baik untuk kita. Dan Tuhan ingin kita sekarang hidup di dalamnya. Nah, saudara, firman ini saya bawakan di dalam woman retreat dan sebagainya. Dan saya tahu saudara sudah dengar semua ini. Tetapi apakah sejak woman retreat itu saudara sudah menghidupi firman ini atau belum? Biarlah saudara
challenge dirimu sendiri untuk bertanya, apakah saudara sudah menghidupi ini atau belum? Apakah saudara sudah mengetahui apa panggilan Tuhan di dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah mengetahui apakah pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat saudara? Biar ini saudara tanyakan pada diri sendiri. Nah saudara, kebanyakan orang setelah mengenal Tuhan, dia hidup baik-baik, bekerja 5 hari seminggu, 7 jam sehari. Untuk apa saudara? Semua penghasilan yang saudara kerjakan adalah untuk diri saudara sendiri kan? Untuk supaya saudara bisa hidup enak, supaya saudara bisa membiayai kehidupan anak istri, supaya saudara bisa punya rumah. Itu semua yang saudara kerja selama 5 hari seminggu, 7 jam sehari, itu adalah untuk diri sendiri. Tetapi saya yakin pekerjaan baik yang dikatakan di dalam firman ini bukanlah pekerjaan itu. Bukan pekerjaan yang saudara kerja setiap hari itu, bukan. Tetapi ada sesuatu specific assignment dari Tuhan yang gunanya adalah untuk memberkati orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita mau lihat dari sudut pandangan Tuhan itu bagaimana, saya akan bacakan satu ayat yang saya kira ini akan menerangkan apa yang di dalam Efesus 2 itu, pekerjaan baik apa yang Tuhan maksud. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, saudara tahu ayat ini mengatakan Tuhan Yesus yang berbicara, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya percaya bahwa yang Tuhan inginkan setelah kita diciptakan baru menjadi anak Tuhan, untuk kita hidup tinggal di dalam Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku ini pokok dan kamu carangnya. Dan Tuhan berkata kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, berarti kita hidup menempel kepada Tuhan, kata Tuhan, maka kamu akan berbuah banyak. Nah, saudara, di sini kita sudah belajar waktu-waktu yang lalu bahwa kalau sebuah pohon menghasilkan buah, misalnya pohon apel, berbuah banyak, dan kita tahu bahwa buah dari pohon apel itu tidak akan dinikmati oleh pohon apel itu sendiri. Tidak kan? Pohon apel tidak akan memakan buahnya sendiri, tidak. Buah pohon apel itu akan dinikmati oleh orang lain. Ada orang yang akan menikmati, bukan pohon apel itu sendiri. Dan saya percaya pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan itu adalah apa? Buah-buah yang kita hasilkan yang akan dinikmati oleh orang lain. Jadi maksudnya untuk orang lain di sini. Nah, jadi saudara, yang kita perlu tanya kepada Tuhan adalah, apa Tuhan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat saya? Apa itu? Supaya saya bisa melakukannya, bisa hidup di dalamnya. Karena saya percaya bahwa kalau kita hidup di dalam melakukan perbuatan baik itu, saya akan berbuah. Dan buah-buah itu adalah untuk blessing buat orang lain, saudara. Nah, itu tanda-tandanya, bedanya antara pekerjaan kita yang kita kerjakan setiap hari, 7 hari seminggu atau 5 hari seminggu, dan buah atau pekerjaan baik yang Tuhan maksud itu bedanya di situ. Pekerjaan baik yang Tuhan maksud itu adalah untuk memberkati orang lain. Tetapi pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari itu untuk memberkati diri kita sendiri. Nah, saudara, saya mau kasih contoh sedikit. Ada seorang yang bernama William Colgate. Saudara tahu Colgate kan, yang bikin toothpaste semuanya. William Colgate itu pada waktu umur 16 tahun, dia datang dari keluarga miskin sekali. Dan dia gak punya apa-apa. Tapi dia bertemu dengan seseorang yang baik sekali. Dan orang itu yang memperkenalkan William Colgate kepada Tuhan. Sehingga William Colgate menjadi orang yang dedicated kepada Tuhan. Nah, ada satu yang dipunyai oleh William ini, yaitu dia pandai membuat sabun. Jadi dia bisa bikin sabun. Nah, maka orang ini mendoakan William Colgate dan berkata, kamu akan bisa buat sabun ini. Maka William Colgate membuat sabun sampai berhasil, sampai dia bisa membuat suatu company. Nah, company itu menghasilkan uang banyak kan, beruntung. Maka dia ingat
bahwa keuntungan dia ini dia akan berikan sebagian untuk Tuhan. Maka dia berikan 10%-nya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dia diberkati banyak lagi. Akhirnya dia bilang, saya mau berikan lebih kepada Tuhan. Saya berikan 20%. Dia berkat lebih banyak lagi, dia berikan 30% untuk Tuhan. Dia dapat berkat banyak lagi, dia berikan 50% daripada keuntungan yang dia dapat. Kemudian saudara, berkat itu banyak, dia beri 70% dari apa yang dia hasilkan. Keuntungannya dia berikan 70% untuk pekerjaan Tuhan. Finally saudara, dia berikan 100% dari segala keuntungan yang dia dapati, dia berikan 100% untuk pekerjaan Tuhan. Dia hanya hidup dari aset yang dia punyai. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa kita melakukan pekerjaan baik, ya, yang gunanya adalah untuk memberkati orang-orang lain. Sehingga kita bisa tahu bahwa Colgate ini, saudara, kalau kita melihat orang-orang yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh misi-misi dari mana-mana tempat yang William Colgate ini beri keuangannya kepada mereka, maka semua jiwa-jiwa itu adalah buah-buah daripada kehidupan William Colgate itu. Itulah sebabnya saudara, yang kita harus mengerti apakah pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan jangan kita miss, saudara, jangan kita miss. Karena kalau kita miss, kita sudah kehilangan banyak waktu. Sehingga buah-buah yang harus kita hasilkan itu, kita miss semuanya. Nah, saudara-saudara, kita akan mempertanggungjawabkannya di depan Tuhan. Saya akan lanjutkan besok. Biar ini menjadi perenungan saudara. Saudara tanya, apakah saya sudah berbuah? Apa sih pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan, sudah siapkan buat saya? Biar itu saudara renungkan, dan ayat yang saudara bisa renungkan Efesus 2 ayat 10, Yohanes 15 ayat yang kelima. Sampai ketemu besok pagi.